Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Yuningsi. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara kita untuk mengupload perangkat ajar yang akan ada di RHK ya. Jadi salah satu RHK kemarin itu adalah sebagai kontributor pada perangkat ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk bisa menjadi kontributor perangkat ajar, maka kita harus mendapatkan email dari di akun belajar ya, yaitu seperti ini emailnya. Nah ini ada email ruang kolaborasi ya. Ini ada undangan menjadi kontributor. Kenapa saya diundang? Karena saya sudah menyelesaikan 3 modul ya. Waktu itu 3 modul, yaitu modul pertama kurikulum merdeka, kemudian yang kedua adalah merdeka belajar, dan yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran. Kita klik ya kalau sudah dapat email seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan 3 modul itu dan sudah mendapatkan sertifikat, maka rajin-rajin untuk membuka email di akun belajar ya. Nanti ada email ruang kolaborasi, kita klik. Nah seperti ini ya, ruang kolaborasi undangan menjadi kontributor perangkat ajar ya. Saya sudah dapat di tanggal 24 Oktober 2023 lalu. Nah, Kemendikbud mengundang Anda sebagai kontributor perangkat ajar. Nah, ini syaratnya 3 tadi ya, 3 modul itu sudah mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian apa yang bisa kita upload di perangkat ajar itu adalah bahan ajar, modul ajar, dan untuk modul proyek itu, untuk modul proyek ya, proyek P5 itu harus sudah menyelesaikan topik P5 dan mendapatkan sertifikat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan bisa klik masuk ruang kolaborasi. Jadi link ini tidak bisa dibagikan ya Bapak Ibu, karena memang undangannya personal gitu. Kita klik. Nah, kalau kita sudah klik, maka kita akan masuk ya. Kita akan masuk, ini masuk dengan Google. Ya, kita akan pilih menggunakan akun belajar. Nah seperti ini, mari mulai berkolaborasi ya. Nah ini kita klik perangkat ajar. Nah ini, nah seperti ini, selamat bergabung. Kemudian kita klik modul ajar. Nah kebetulan karena saya sudah pernah mengupload ya tahun kemarin, ini adalah perangkat ajar yang sudah saya upload ya, modul ajar yang sudah saya upload ya. Nah ini sudah ada. Nah ini sudah kelihatan ya, sudah ada yang like dan mengunduhnya gitu. Nah sekarang saya akan cobakan di sini. Kalau misalnya ini, kalau yang ini suka drive gitu ya, jadi untuk drive-nya ini kita akan coba ya. Caranya adalah ini ya, kita tambahkan ya modul, kita tambahkan modul ajar ya. Kita akan mencoba untuk mengupload modul ajar, atau kita boleh klik yang sudah menjadi drive ini ya, kita boleh klik. Nah seperti ini ya, maka akan muncul seperti ini ya. Satuannya adalah umum, kemudian ini SMA, kemudian saya akan mengupload modul ajar yang fase F kelas 11 ya. Kita klik, kelasnya adalah 11 ya. Mata pelajarannya kita pilih adalah biologi ya. Kemudian judul modul ya, misalnya saya akan mengambil ini modul yang modul ajar sistem pernafasan gitu. Saya buka. Ini judulnya adalah modul ajar sistem pernafasan. Oke, ini saya tulis ya, modul ajar sistem pernafasan ya, sistem pernafasan fase F kelas 11. Deskripsi umumnya, oke, kita boleh tulis di sini memuat jumlah materi atau jumlah tujuan pembelajaran beserta cakupan metode. Jadi deskripsi umum aja. Misalnya saya bisa lihat di sini ya, deskripsi umumnya. Ini ada alokasi waktunya adalah 15 JP dengan 6 kali pertemuan ya. Ya, ini adalah tujuannya ya, bisa saya tulis modul ajar dengan 6 kali pertemuan sebanyak
15 JP. Kemudian bisa ditambahkan mungkin tujuannya. Ini saya kopikan saja dengan tujuan pembelajaran, pastikan. Nah, ini misalnya siswanya menjelaskan macam, siswanya dihapus saja, ini di koma. Kemudian seperti ini ya, ini saya hapus. Nah, ini juga dihapus ya, seperti ini. Nah, ini boleh deskripsi umumnya dilengkapi dengan asesmen diagnostik, asesmen awal, diagnostik, formatif, dan sumatif, serta KKTP. Nah, sudah lengkap. Ini sudah habis ya, berarti sudah maksimum ya. Paru-paru menyebabkan faktor yang menyebutkan ini saya hapus, dan KKTP. Nah, seperti ini sudah maksimum. Kemudian kontributornya, nama penulisnya adalah saya sendiri, Wetiuningsih. Boleh kalau memang ada kolaborasi tinggal ditambahkan ya Bapak Ibu. Kemudian gambar sampul ya, kita bisa pilih gambarnya. Misalnya saya ambil gambarnya ini di misalnya saya ambil gambar ini ya, misalnya saya ambil yang ini. Mana yang saya ngajar? Aduh, nggak ada sih. Misalnya saya cari gambar ini, kemudian di open. Nah, ini sudah dimuat. Kemudian tujuan modul ya, misalnya kalau pilih daftar ATP atau unggah referensiasi. Jadi kalau saya ATP-nya kan sendiri, jadi unggah. Nah, kalau diunggah berarti pilih dokumen. Saya cari dokumen ATP yang sudah saya buat, ATP-nya yang saya buat gitu ya. Saya pilih dulu. Fase F-nya ada ATP. Nah, PDF ya, ATP biologi revisi. Nah, ini di open. Nah, sudah di-upload ATP-nya, kemudian data penulis ya untuk ATP saya sendiri, kemudian sekolah, kemudian emailnya, kemudian ini nomor HP, dan ini tujuan pembelajarannya. Saya boleh kopikan di sini. Nah, dipastekan saja. Kemudian rancangan penggunaan tadi totalnya ada total 15 ya, 15 JP, karena memang fase F itu kan seminggunya 5 JP ya. Tatap muka, kemudian ini target murid per ini murid reguler, kemudian jumlah muridnya murid ideal misalnya 36, kemudian sarananya boleh kita kopikan di sini ya, sarana sudah ada, sarana di sini kita bisa kopikan, di modul ada, tinggal copy, kemudian dikopikan ke sini. Terus prasyarat kompetensi misalnya di sini bisa juga, di sini prasyaratnya ya. Nah, kompetensi awalnya di sini ya, fase D-nya kita kopikan, terus kita pastekan. Nah, terus ya materi ini ya, rancangan modul utuh. Jadi ini adalah modul utuhnya. Kita pilih dokumen dalam bentuk PDF ya.
sistem pernafasan tadi, PDF MA-nya ya. Oke, modul ajar kita pilih. Sudah diunggah. Kemudian materi ya, judul 1 kita lihat di ini yang pertama ya, yang 1. Nah, mana? Ya, materi 1 adalah sistem pernafasan 1. Kita klik ya, copy. Kemudian kita tulis di sini rangkumannya. Boleh rangkumannya ini di ini ya. Di kerja inti misalnya kita di sini. Oh, ini rangkumannya. Kita pakai metode apa ya di pernafasan ini? Pembelajaran dengan metode apa ini? Kita lihat metodenya. Biasanya sih metode diskusi dan presentasi ya. Game jawab soal. Oke. Metode diskusi dan presentasi serta terdapat game jawab soal. Sudah, kemudian kita tambahkan materi ya. Materi yang kedua itu tentang ini. Materi yang kedua praktikum ya, pembuatan alat peraga. Copy paste, ini diklik. Kemudian ini metode praktikum membuat alat sederhana untuk memahami mekanisme pernafasan gitu. Kemudian tambah materi ya, karena materinya ada berapa ini ya. Yang ketiga, materi ketiga itu tentang sistem pernafasan 2 ya. Sistem pernafasan 2 itu ngomongin tentang apa ini, metode pembelajaran menjadi guru ya. Nah ini, jadi ini yang ketiga ya, belajar tentang apa sih, faktor pernafasan, mekanisme dan kapasitas dengan metode menjadi guru. Kemudian ditambahkan lagi yang keempat ya. Nah, yang keempat adalah gangguan sistem pernafasan. Saya kopikan. Gangguan ini pakai metode presentasi dengan vlog ya. Oke, ini kita klik. Kemudian metode presentasi dengan vlog. Jadi tiap murid membuat vlog tentang gangguan sistem pernafasan. Tuh. Sudah kayaknya cuman sampai 4 ya. Oke, sampai 4 aja. Oke, kemudian sekarang kita asesmen ya. Asesmennya ini tambah asesmen ya. Pilih asesmennya ini di video ajar. Ini referensi. Asesmen itu berarti LKPD ya. LKPD berarti dokumen. Kita pilih dokumennya. Nah, ini yang pertama adalah asesmen diagnostik ya. Kita open, ini diagnostik. Ya, kita open. Ya, simpan. Kemudian tambahkan, kita ambil dokumen juga, masih yang LKPD, pilih. Kemudian LKPD yang pertama, sistem pernafasan 1. Nah, simpan. Terus ditambahkan dokumen lagi, masih dokumen PDF. Pilih dokumen.
praktikum alat sederhana tadi. Kemudian kita simpan, kemudian kita tambahkan dokumen lagi, dokumen, pilih dokumen, kemudian kita ke sistem pernafasan 2. Nah, kemudian simpan, kemudian kita tambahkan lagi, pilih dokumen, gangguan ya, gangguan sistem pernafasan. Nah, kemudian disimpan. Nah, ini nanti ada lagi yang asesmen formatif mah sudah ada di PDF ya, kalau sudah ada di LKPD kalau saya. Jadi kita tambahkan kira-kira biasanya kalau ada asesmen sumatif gitu ya, ada asesmen sumatif, kita lihat asesmen sumatifnya belum ada ya. Oke, asesmen sumatifnya udah ada belum? Asesmen sumatif ya, kalau belum ada ya sudah, atau kalau misalnya ada kita boleh tambahkan, kalau nggak ada berarti kita hapus yang ini. Sudah, ini asesmennya. Kemudian kita masuk ke referensi itu adalah berupa bahan ajar ya, bahan ajar yang dipakai. Kebetulan saya menggunakan video YouTube ya, tautannya berarti kita bisa lihat di apa sih ini ya, di modul ajar ada ya. Ini tautannya, yang pertama ini kita kopikan ya. Nah, ini tautannya ditempel di sini, kemudian tambah ya. Kemudian ini video YouTube, ini yang video yang kedua kita copy, masukkan ke sini, ditempelkan ke sini, kemudian ditambah masih video YouTube ya. Kemudian kita untuk pertemuan yang kedua ini ada ini, kopikan, tempelin, kemudian ditambah lagi ada video ini video YouTube pertemuan ketiga ini ada ini ketiga, pastikan, kemudian ditambah ini ada video YouTube, ini tempelkan, terus ini masih pertemuan ketiga, tempelkan, ini tambah referensi video YouTube, kita lihat ini. Nah, kita tempelkan, kemudian ditambah masih video YouTube, kita cari. Nah, ini masih pertemuan ketiga ya. Nah, ini kemudian ditambah, kita cari video YouTube. Nah, ini pertemuan keempat ini kita klik, kita tempelkan ya. Nah, sepertinya sudah ya, sampai 4 pertemuan kan sudah, berarti nah ini sudah ya, ini adalah referensinya, atau nanti boleh ada lain. Nah, kalau sudah kita ini sudah selesai ya. Oke, kita teliti lagi, kita klik periksa dan terbitkan. Kalau misalnya belum pede ya kita klik simpan dan keluar gitu ya, jadi disimpan. Ini periksa dan periksa dan terbitkan langsung. Nah, ini masih menunggu, masih loading ya. Jadi Bapak Ibu yang belum dapat email harus semangat ya untuk mengerjakan 3 modul tadi.
periksa modul sebelum diterbitkan gitu ya. Harap periksa lagi keamanan, kelengkapan, keterbacaan modul ajar Anda dengan ditandai daftar-daftar ini. Apakah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen sudah selaras? Sudah, oke. Kemudian apakah materi modul ajar mencakup variasi kegiatan? Betul, ada. Kemudian apakah ada rencana pembelajaran terdiferensiasi? Tadi ada ya, karena materinya beda-beda setiap kelompok ya, jadi di AKPD ada. Apakah ada instrumen dan kriteria asesmen awal? Ada, tadi diagnostik. Kemudian apakah ada rencana tindak lanjut berdasarkan hasil asesmen tersebut? Ada ya, hasil dari asesmen diagnostik maksudnya. Apakah penulisan modul ajar sudah efektif, tidak statik dan menggunakan bahasa Indonesia EYD? Sudah. Kemudian apakah apabila ada gambar atau video apakah kualitasnya baik? Ya. Kemudian apakah ada tautan? Apakah semua tautan bisa diakses? Betul. Kita ke YouTube ya tadi. Kemudian keamanan, apakah modul ajar bebas dari pelanggaran SARA? Betul. Kemudian apakah modul ajar bebas dari plagiarisme? Betul ya, karena memang ini murni buatan sendiri. Oke. Kemudian kita cek ya, ini SMA fase F kelas 11 biologi, modul ajar sistem pernafasan fase F kelas 11. Oke, ini modul ajarnya dengan 6 kali pertemuan sebanyak 15 dengan tujuan pembelajaran menjelaskan. Oke. Kontribusi, kemudian ini tujuannya, kemudian ini rancangannya ya, kemudian ini rancangan utuhnya, kemudian materinya ada 1, 2, 3, 4, asesmennya itu ada 5 karena ada diagnostik, kemudian referensinya adalah video. Kalau sudah, bismillahirrahmanirrahim, klik terbitkan. Nah, proses review membutuhkan waktu maksimal, modul ajar akan kami review. Proses review membutuhkan waktu maksimal 14 hari kerja. Jika lulus, modul ajar akan langsung diterbitkan ke platform Merdeka Mengajar. Ya, sudah. Oke. Udah baca tapi nggak ini ya, sekarang udah. Berarti ini sedang tulisannya adalah ditelaah. Beda ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ditelaah dan tanggalnya udah ada 22 Januari 2024. Jadi kalau ini yang lainnya sudah terbit Bapak Ibu ya. Nah, ini udah terbit gitu ya. Jadi memang ada perbedaan antara yang waktu 2023 sama yang sekarang. Kalau sekarang tadi ada checklist gitu ya Bapak Ibu yang terbaru itu ya, karena tahun 2023 belum kayak gitu dan ada tulisan ditelaah gitu ya. Kalau waktu yang tahun 2023 itu langsung terbit gitu. Mudah-mudahan ini bisa divalidasi cepat dan katanya tadi butuh 14 hari ya. Jadi mungkin mudah-mudahan kita cek untuk bulan depan. Nanti kalau bisa bahan ajar ada Bapak Ibu ya, ini bahan ajar bisa diklik, ini bahan ajar ya. Ini bahan ajarnya, mohon maaf agak, nah ini bahan ajar. Saya sudah mengupload nih bahan ajar gitu ya. Ini adalah bahan ajar, biasanya saya mengupload video Bapak Ibu ya. Ini sudah terbit semua. Jadi nanti kalau untuk bahan ajar sama kita bisa tambahkan ya, bahan ajar misalnya kita klik nanti untuk bahan ajar kita boleh nyoba ya kayak sekalian ya. Jadi ini klik buat bahan ajar gitu. Nah ini judul bahan ajarnya, misalnya saya akan ini ya, kebetulan ini dulu ya, saya nggak tahu yang belum apa. Ini pola hereditas pembelajaran ekspresi. Oke, pertemuan. Oke, saya akan bikin yang pernafasan deh sama ya. Jadi kita klik tadi tambah bahan ajar. Nah, kemudian kita judulnya adalah sistem pernapasan pernapasan manusia. Oke, ini bahan ajarnya. Nama penulisnya saya sendiri. Kemudian kalau berdua tinggal ditulis ya, tambah penulis. Ini umum SMA. Kemudian fasenya adalah F, kelas 11 ya. Kemudian mata pelajarannya adalah biologi. Nah, ini biologi. Kemudian topiknya ini adalah, topiknya belum ada ya. Ini adalah sistem pernafasan. Topiknya sistem pernafasan. Kemudian deskripsinya berisi video pembelajaran pada materi sistem pernapasan.
manusia. Oke, kelas 11 gitu ya. Fase F. Oke. Kemudian gambar sampul boleh kita pilih. Saya mau pilih di mana ini ya? Kayaknya modelnya di sini. Bebas nih Bapak Ibu ya, foto-fotonya bebas aja. Mau yang mana gitu. Saya di sini saya suka nyimpan foto ini aja deh ya, foto lagi pembelajaran. Nah, ini kemudian isi bahan ajar, referensi materi gitu ya. Misalnya ini adalah video YouTube. Oke. Saya cari dulu untuk referensinya tadi ya, ada di sini. Saya simpan dulu. Saya buka dulu linknya. Link video ya, sebentar. Link video. Kemudian saya cari untuk sistem pernafasan. Ini adalah video-video yang sudah saya buat ya Bapak Ibu ya. Sistem pernafasan. Oke. Kita klik ini ya. Oke. Kemudian tadi kita pastekan untuk guru sama murid. Kemudian ini tambahkan ya. Kita boleh tambahkan semua. Ini saya hapus. Nah ini di copy. Nah ini untuk guru murid, kemudian tambahkan lagi ini videonya. Memang dalam satu bab saya bikin banyak ya Bapak Ibu, karena durasinya bentar, cuman 7-10 menit gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi banyak ini ya untuk pernafasan. Ikan untuk guru dan murid, kemudian tambahkan lagi ya untuk guru dan murid, kemudian tambahkan lagi guru murid, tambahkan copy guru murid, tambahkan, masih ada 2 lagi ya, sebentar. Oke, tambahkan 1 lagi ya. Nah ini oke, ini untuk guru dan murid ya. Ini coba saya kecilkan. Nah, kalau nanti nggak ketemu, simpannya di kontrol, dikecilkan aja ya Bapak Ibu ya. Nah ini ketahuan ini simpan, kemudian disimpan. Masih ada loading. Ya. Ini, nah sini sudah masuk semua Bapak Ibu. Nah kalau misalnya ada asesmennya, kemudian ada, karena asesmennya sudah ada di modul tadi kan, kemudian instrumen, misalnya ada refleksinya juga silakan boleh ditambahkan. Kalau tidak ya sudah, kan saya hanya akan mengupload bahan ajar berupa video YouTube ya. Kemudian kita periksa dan terbitkan, klik. Nah ini periksa bahan ajar sebelum diterbitkan. Saya besarkan lagi ya. Nah ini informasinya seperti ini videonya sudah masuk, tidak ada perubahan ya. Oke, kalau sudah kita terbitkan. Nah prosesnya sama, validasinya 14 hari ya. Tim kami akan, jika perlu revisi, tim kami akan menghubungi Anda melalui email untuk menyampaikan umpan balik gitu ya. Kemudian jika lulus langsung terbit di PMM kita. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini bahan ajarnya ternyata ininya ditelaah ya, ditelaah. Nah kalau modul project ya Bapak Ibu, modul project ini saya sudah menerbitkan 1 karena baru punya modul project 1 P5. Nah ini syaratnya untuk modul project itu Bapak Ibu harus menyelesaikan
topik P5 dan mendapatkan sertifikat itu ya. Oke, sekian dulu bagaimana cara saya menjadi kontributor pada platform Merdeka Mengajar untuk mengupload modul ajar, bahan ajar gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu. Semangat terus, semangat belajar karena kita sebagai guru harus belajar gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.